Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Baik, perempuan ini kan pemilih yang sangat signifikan ya pengaruhnya, juga pemuda. Untuk kepentingan mereka nih, apa sih seharusnya yang mereka lakukan untuk memenangkan kepentingannya itu? Perempuan dan pemuda, karena ini jarang nih mendapatkan porsi khusus untuk diberikan langkah-langkahnya yang harus mereka kerjakan seperti apa. Nah, Ustadz, Polmark Indonesia itu berdiri tanggal 19 Oktober tahun 2009. Mulai tahun 2010 kami melakukan survei, riset di kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Salah satu hasil yang menarik adalah dari ratusan survei yang pernah dilakukan itu adalah nilai politik perempuan itu jauh lebih tinggi dari nilai politik laki-laki. Dan itu diukur dari beberapa hal. Nomor satu, ukurannya adalah tingkat aktivitas perempuan dalam mengajak pemilih lain. Karena ketika pertanyaan tentang kegiatan pemilih itu kita lacak, lalu kemudian dilihat dari jenis kelamin, di berbagai tempat datanya itu kurang lebih konsisten bahwa perempuan adalah unit politik yang lebih aktif dari laki-laki. Karena itu di beberapa tempat misalnya ketika kami punya klien yang maju di pilkada misalnya bupati gitu, salah satu bentuk APK yang dibagikan itu harus yang diterima perempuan bukan laki-laki. Kayak di satu tempat, saya tidak ingin membedakan bahwa yang mencuci baju perempuan, tidak ya, tidak dengan maksud itu. Hanya ingin mencontohkan di satu kabupaten ada seorang calon bupati yang membagikan APK dalam bentuk sabun colek. Dan sabun colek yang kemudian dikemas dengan mencantumkan nomornya, wajahnya, dan murah itu. Karena kita bisa cut itu, tidak membeli sabun colek lalu kemudian kita pasangi stiker. Kita bisa mencari pabrik-pabrik rumahan produksi sabun colek. Bekerja sama dengan mereka, disiapkan stikernya, tinggal dikemas, murah. Ketika dibagikan, itu lebih efektif. Kenapa? Karena ternyata yang memanfaatkan itu kebanyakan di kabupaten itu perempuan. Teronggoklah sabun colek itu untuk satu sase itu selama seminggu. Maka wajah calon bupati itu sekalipun adanya di bawah di lantai, itu teronggok 1 minggu. 1 minggu. Bayangkan kalau setiap hari baju yang dicuci itu dijemur, maka percakapan tentang pilkada itu 1 hari 1 kali itu. Itu sabun colek dari mana itu? Lumayan menghemat seminggu gitu. Minta cari dong. Nah, yang efektif seperti itu. Nomor 1 itu. Jadi aktivitas perempuan berpolitik itu lebih tinggi dari laki-laki, itu harus diakui. Kemudian salah satu buktinya adalah lihat saja caleg-caleg keliling di semua dapil sekarang. Lihat peserta pertemuan yang hadir ketika caleg-caleg itu roadshow keliling kemana-mana. Berapa persen perempuan, berapa persen laki-laki. Laki-laki mungkin akan berkelit dengan mengatakan kami kan kerja gitu. Sebetulnya bukan karena sebab itu, tapi karena keuletan dan kesigapan perempuan dalam memperjuangkan masa depan itu lebih besar dari laki-laki. Kenapa ibu-ibu yang menjemput anak-anak pulang sekolah atau mengantar anak ke sekolah? Itu bukan karena bapak-bapaknya sibuk, ibu-ibunya nganggur. Tapi pendidikan itu nggak bisa diraba hasilnya dalam jangka pendek. Itu urusan jangka panjang. Dan itu urusan masa depan anak. Perempuan lebih peduli dari laki-laki. Jadi menurut saya begitu penjelasannya. Kalau saya salah ya sudah nggak apa-apa. Ini saya berhadapan dengan sesama laki-laki nih. Jadi harus bagaimana kira-kira di pemenangan politik? Jadi itu. Lalu kemudian ditanya, di antara organisasi atau jaringan sosial berikut ini, manakah yang ibu, bapak, saudara menjadi simpatisan, anggota, pengurus, atau pemimpin? Nomor 1 di semua tempat di Indonesia itu majelis taklim. Dan majelis taklim itu adalah aktivitas sehari-hari perempuan. Almarhumah ibu saya kebetulan pemimpin majelis taklim. Orbitnya itu tinggi sekali. Ada pengajian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Terus begitu. Dan satu hari itu bisa lebih dari 1 majelis dulu waktu almarhumah masih hidup itu. Jadi bayangkan coba, ketika kemudian terjadilah pemberdayaan tertentu di situ, maka hasilnya luar biasa. Begitu juga anak muda. Maka menjawab pertanyaan tadi, sekalipun agak berpanjang-panjang, menurut saya, target terpenting dari pembangunan kecerdasan berpolitik atau political quotient, nomor 1 adalah perempuan, nomor 2 anak muda. Dalam jangka panjang, itulah yang akan menyelamatkan Indonesia. Jadi nanti kalau ada kesempatan saya akan bercerita sedikit soal political quotient-nya, tetapi judulnya dulu saja. Jadi kegiatan-kegiatan pelatihan kecerdasan berpolitik atau political quotient itu harus menargetkan perempuan dan anak muda sebagai targetnya yang sangat penting. Dan saya yakin nanti semua orang akan menjadi
politisi yang luar biasa dengan mencontoh sikap perempuan. Apa itu? Politisi yang biasa itu di kepalanya cuman memikirkan bagaimana memenangkan pemilihan yang akan datang. Politisi yang luar biasa itu adalah di kepalanya terus-menerus berputar bagaimana memenangkan generasi yang akan datang. Lebih jangka panjang. Nah, kalau kemudian pelaku-pelaku politik di Indonesia, umat Islam di Indonesia, isi kepalanya bukan hanya memenangkan pemilihan yang akan datang, tapi generasi yang akan datang, maka bisa dibayangkan kayak apa kita di Indonesia. Kayak apa orang akan melihat Indonesia itu sebagai contoh, sebagai rumah yang bersinar di atas bukit, yang semua orang bisa melihatnya dan menganggap bahwa dari situlah sumber cahaya ketika mereka merasa gelap. Itulah Indonesia. Indonesia harus kita bayangkan baldatun thayyibatun dalam pengertian itu. Bukan saja negeri yang kaya dengan agregat ekonominya, pertumbuhan ekonominya tinggi, dan seterusnya, ada orang semua punya pekerjaan. Bukan itu yang sangat penting. Yang terpenting adalah ketika setiap orang merasa memperjuangkan masa depan mereka, seolah-olah mereka akan hidup selamanya di dunia, tetapi beribadah seolah-olah mereka mau mati besok. Nah, ketika itu yang terjadi, bayangkan, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Untuk Gen Z, mereka kan pemula di bidang politik nih, harus memilih. Boleh jadi yang pertama kali. Apa pesan teknisnya untuk anak-anak kita di Gen Z ini agar mereka tidak salah melangkah dalam berpolitik? Saya kebetulan punya 3 orang di rumah, anak-anak saya. Itu kan Gen Z dan milenial kan. Usianya mau mewakili mereka. Mereka ini orang yang berpikir berbeda dengan saya tentang sejarah. Dulu selama saya sekolah, di dinding-dinding itu dipasang gambar pahlawan. Dan kemudian saya dicecoki oleh adagium, oleh hukum yang mengatakan bahwa Indonesia besar dan kita ada di sini karena orang-orang ini. Gen Z, milenial, menganggap bahwa setiap orang adalah penghela sejarah, pelaku sejarah. Dan itu termanjakan oleh perkembangan teknologi dan komunikasi. Karena setiap orang sekarang bisa jadi penyair hanya dengan membuat akun Twitter. Dan kalau ada orang yang bilang syair lu jelek, maka jawaban Gen Z itu sederhana saja, unfollow aja. Repot amat gitu. Karena itu mereka sebetulnya adalah generasi yang mandiri dari sisi itu. Mereka menganggap mereka unsur yang sangat penting dalam hidup. Dan karena itu kemudian menurut saya tidak akan ada model mobilisasi yang cocok untuk mereka. Tidak akan ada model penyeragaman yang cocok untuk mereka. Nah, selain itu menurut saya satu hal yang membedakan generasi ini dengan yang lain adalah diam-diam mereka itu mementingkan otentisitas. Segala sesuatu itu harus otentik. Karena mereka melihat segala sesuatu dengan intensitas tinggi, informasi yang cepat, dan segala sesuatu tidak bisa disembunyikan. Maka ketika ada kampanye gemoy, gemoy. di kemudian hari ternyata kok nggak gemoy amat. Semua hal yang ditunjukkan di kemudian, maka backfire itu menghantam balik gitu. Gemoy kok marah-marah gitu. Kok santuy begitu? Katanya politik gembira, kok begini gitu, dan seterusnya. Itu semua melanggar keinginan mereka untuk melihat yang otentik. Yang terlihat di luar adalah apa yang di dalam. What you see is what you get. Apa yang kamu lihat itu yang kamu dapat. Nah, ketika kemudian kita berkampanye di depan mereka mengandalkan hal yang semacam itu, gimmick semacam itu, kalau saja kampanyenya cuma 2 minggu efektif. Kalau 2 minggu. Tapi kalau 75 hari tidak akan efektif. Inilah yang sedang terjadi sekarang. Kayak misalnya begini, satu contoh ya, habis debat, maka TikTok dihujani oleh penempatan satu orang kandidat sebagai victim, korban, menangis. Lalu kemudian di mana-mana orang menangis melihat tokoh yang diidolakannya tersakiti, dizolimi dalam panggung debat, dan seterusnya gitu ya. Live nangis bareng dan lain-lain. Enggak berjarak lama, cuman 2 hari setelah kampanye itu dimulai, tiba-tiba yang ditangisi dan yang menangis itu tampil sangat berbeda dengan definisi sebagai korban. Menyerangnya ya. Ini bisa menimbulkan banyak korban ini, bukan korban gitu. Maka yang tercoreng di situ adalah otentisitas, tidak otentik. Jadi terlepas bahwa Gen Z dan lain-lain sepertinya generasi yang kata ada orang bilang mager gitu ya, dan lain-lain, ada nilai-nilai yang mendalam yang sebetulnya mereka sangat pegang. Saya ambilkan contoh, anak bungsu saya umurnya 15 tahun. Kira-kira akhir tahun lalu, perempuan namanya Kaskaya. Ketika kemudian kami ngobrol, tiba-tiba muncullah obrolan soal Palestina, soal Amerika dan presidennya. Ketika saya puji Barack Obama, dia tidak terima. Sejumlah keputusan Obama, kata anak saya yang bungsu ini, telah menimbulkan korban di mana-mana. Dalam batas tertentu, Obama punya sejumlah kejahatan, Pap. Dahsyat. Jadi yang semacam itu tidak sadari tuh, kalau kita tidak berinteraksi dengan baik dengan mereka gitu. Nah, jadi menurut saya jangan anggap enteng mereka. Memuliakan Gen Z adalah dengan menjadikan mereka pemilih mandiri, tapi pada saat yang sama menjadikan diri kita sebagai kandidat otentik. Kalau itu terwakili, menurut saya Gen Z akan tersedot.
Tapi kalau tidak terwakili dua-duanya, mereka tidak dimandirikan, tidak diberikan keluasan, kebebasan, dan kita tidak otentik, mereka tidak akan menjadi bagian dari pemilih kita. Ini yang juga penting adalah jangan lupa bahwa sebagian atau bahkan sebagian besar Gen Z, milenial itu adanya di pesantren-pesantren, di tempat-tempat pendidikan Islam dan lain-lain. Itu yang seringkali orang lupakan. Dan saya yakin di pendidikan yang semacam itu mereka juga akan tumbuh menjadi generasi baru Indonesia yang ketika kemudian dapat panggung besar di mana para pemimpinnya memperlihatkan keteladanan adalah nilai yang harus dirawat, dijaga dan ditunjukkan, maka mereka akan menjadi pendukungnya yang utama menurut saya. Jadi jangan berpikir terlalu negatif tentang mereka. Saya bahkan berpikir bahwa jika benar kita kelola bangsa ini, Gen Z dan generasi milenial, generasi muda kita, itu adalah modal yang amat sangat dahsyat untuk membuat Indonesia maju seperti yang tadi kita bicarakan. Baik. Begitu, Ustaz. Pemilihan umum kini menyapa kita, ayo song-song dengan gempita. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia, laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira, langsung umum bebas rahasia, dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Ganjar Mahfud. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Mahfud MD yang akhir-akhir ini ibarat singa buas yang sangat ditakuti para koruptor serta politisi bermasalah, itu diyakini publik sebagai sosok yang tepat jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar. Ya, Mahfud termasuk tokoh nasional yang bersih dan jujur. Saat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Education of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.